Baik, selamat pagi teman-teman, murid-murid sekolah minggu yang kami kasihi. Hari ini kita akan masuk di pelajaran kedua buku dengan tema besar menjadi saksi Kristus. Tema kedua, kita akan bicara soal pemberitaan Injil yang efektif. Pemberitaan Injil yang efektif diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Pertanyaan saya pagi ini, apa itu efektif? Kalau kita berkata ada sesuatu yang efektif, harus terlebih dahulu kita mengerti apa itu efektif. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami hati yang tetap mau belajar, telinga yang mau mendengar, tangan yang mau menulis, dan biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam hidup kami boleh menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil ini dengan efektif, dengan benar-benar berkenan di mata Tuhan dan sampai kepada sasarannya. Berkati kami semua Tuhan Yesus, supaya kami mampu untuk mendengar, mampu untuk percaya, berani untuk melakukan, dan tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, kata efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan berarti ada efeknya atau membawa pengaruh, menimbulkan kesan. Ada juga yang berarti manjur, mujarab, untuk obat-obatan, untuk pengobatan. Lalu ada berarti juga bisa membawa hasil yang berguna. Dan juga ada satu kata efektif yang berlaku dan artinya ialah mulai berlaku. Ini tentang suatu peraturan, tentang undang-undang yang efektif artinya mulai berlaku. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pemberitaan Injil yang efektif. Minggu kemarin Pak Julius sudah menyampaikan tentang kuasa yang diberikan melalui Roh Kudus kepada setiap murid-murid yang percaya. Ketika mereka berkumpul di satu tempat, mereka diingatkan sebelum Yesus terangkat ke surga. Mereka diingatkan dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaan saya sekarang, kapan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita semua? Kapan Roh Kudus itu ditempatkan dalam hidup kita? Kalau teman-teman membuka dari kitab Efesus pasal yang pertama, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Artinya ketika teman-teman semua percaya kepada Yesus, hari itu juga Roh Kudus itu diberikan dalam hidup kita sebagai tanda meterai. Dalam bahasa aslinya dituliskan spragizo, artinya seal. Meterai yang memperkuat, menyegel, tanda sebagai sesuatu bahwa ini sah. Kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Roh Kudus itu Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Seperti yang tadi dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat ke-8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Yang menjadi pertanyaan, kuasa apa yang diberikan lewat Roh Kudus dalam hidup kita? Kuasa yang diberikan, yang minggu lalu diajarkan oleh Pak Julius, dalam bahasa aslinya ialah dunamis. Sesuatu yang punya daya ledak, sesuatu yang punya pengaruh, yang punya efek. Dan salah satu arti dari dunamis juga ialah bergerak.
punya dampak karena bergerak. Kuasa itu diberikan kepada setiap orang percaya supaya orang percaya ini mulai bergerak, mulai dinamis, mulai menghasilkan sesuatu yang menghasilkan dampak, yang harus ada kegunaannya, yang manjur, yang memberi hasil, yang berguna. Kuasa Allah melalui Roh Kudus diberikan bukan menjadikan kita sebagai satu pribadi yang punya kekuatan supranatural, yang bisa melakukan sesuatu yang dianggap hebat, lebih dari manusia yang lain. Bukan. Tetapi kuasa yang diberikan melalui Roh Kudus ialah kuasa untuk berani menjadi saksinya Yesus. Kalau di Kisah Para Rasul dikatakan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, maka hari ini juga Tuhan mengingatkan kita. Kalau teman-teman saya menerima kuasa itu, kita diingatkan bahwa kita diberi kemampuan dinamis, bergerak, menghasilkan, mempunyai pengaruh, memberi dampak yang berguna dan bermanfaat. Sekarang kita sama-sama mau belajar apa yang dilakukan pengikut Yesus untuk menerima janji yang Tuhan berikan dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 8. Kita akan bersama-sama membuka mulai dari pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita mulai dengan membaca ayat hafalan yang ada pada buku pelajaran, diambil dari ayat yang keempat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Firman Tuhan berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakan. Kita terlebih dahulu lihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus untuk mereka bisa terima janji kuasa yang akan diberikan sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus yang dilimpahkan. Perhatikan ayat yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Untuk apa mereka berkumpul? Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, di satu tempat. Untuk apa mereka berkumpul? Kita mundur lagi. Perhatikan pasal 1 ayat yang ke-14. Ini tujuan mereka berkumpul. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka berkumpul, mereka bersatu hati, mereka bertekun di dalam kebersamaan, bukan pribadi lepas pribadi, tetapi mereka bersatu di dalam kesatuan, dan mereka melakukan satu kegiatan, ialah mereka tetap bertekun di dalam doa bersama-sama. Dalam bahasa aslinya, bertekun ialah sesuatu yang tidak terputus. Mereka melakukan karena mereka punya kerinduan. Mereka harus dinamis. Mereka harus bermanfaat. Mereka harus berkobar-kobar. Mereka harus menyatakan semangat mereka bahwa mereka mau mencari terus kehendak Tuhan supaya mereka punya pengaruh yang luar biasa. Mereka menantikan kuasa Roh Kudus yang diturunkan atas mereka. Dan yang perlu diingat, kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita. Pengurapan Roh Kudus diberikan kepada kita. Bukan, sekali lagi, bukan untuk kita mendapat kuasa melakukan tanda-tanda atau mujizat. Bukan hanya itu. Itu tanda yang menyertai. Tetapi itu bukan tujuan utama dari pengurapan Roh Kudus.
Pengurapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita orang percaya supaya kita punya kuasa untuk menggerakkan dinamis kepercayaan kita, lalu memimpin orang-orang kepada pertobatan dan kepada kekudusan. Jadi teman-teman, saya dan teman-teman sekalian diurapi dengan urapan Roh Kudus supaya apa? Kita mulai berani bergerak, berani dinamis, berani punya dampak. Untuk apa? Tetap tinggal dalam pertobatan, menjaga kekudusan, dan membawa orang lain juga dalam pertobatan dan kekudusan. Sekarang kita mau perhatikan ayat yang keempat. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu ada satu ciri yang Tuhan berikan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saya tidak akan membahas, kita tidak akan membahas tentang bahasa-bahasa lain. Tetapi satu hal yang diingat, lewat firman Tuhan ini dikatakan bahwa bahasa-bahasa itu ialah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul di tempat. Padahal mereka berkumpul, semua orang berkumpul dengan bangsa-bangsa, dengan tempat-tempat yang lain. Tetapi mereka bisa pun mengerti apa yang dikatakan ketika Roh Kudus memenuhi para pengikut Yesus. Berbeda kalau kita lihat tentang kejadian Menara Babel. Tuhan memporak-porandakan orang dengan bahasa-bahasa mereka yang tidak dimengerti satu dengan yang lainnya. Tetapi bagian ini, Kisah Para Rasul ini mengatakan, ketika mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain, mereka mengerti. Mereka mengerti apa yang disampaikan. Mereka tahu apa yang disampaikan. Kalau teman-teman dan saya membaca mulai ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11 menunjukkan kepada kita bahwa ketika pengurapan kuasa Roh Kudus diberikan, pasti ada ciri yang Tuhan akan berikan untuk menunjukkan bahwa Dia memenuhi kita. Bahasa yang dipakai mereka berasal dari Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, orang Yahudi, beragama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Mereka mendengar dan mereka mengerti apa yang dikatakan. Inilah ciri yang pertama, yang Bapak Ibu Saudara, yang teman-teman harus mengerti. Bahwa setiap pengurapan yang diberikan akan menunjukkan ciri. Dan cirinya yang pertama ialah mereka berbahasa dengan bahasa yang lain. Artinya bahasa yang dimengerti oleh semua orang, yang menuntun orang lain juga kepada pertobatan. Ciri yang berikutnya, dalam buku pelajaran dituliskan bahwa ketika mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-13, orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Ciri yang kedua, setelah tadi ciri yang pertama mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain, ciri yang kedua ialah mereka mampu mengendalikan emosi mereka, sehingga ketika mereka disindir, ketika mereka dikatakan mabuk, mereka tidak menjadi emosi, tetapi mereka mengendalikan diri mereka. Ciri yang kedua yang Tuhan berikan ialah mampu untuk mengendalikan diri sekalipun menghadapi reaksi yang negatif. Sekalipun menghadapi sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Dikatakan mabuk, dikatakan seperti orang-orang yang mabuk. Tetapi mereka mampu mengendalikan diri mereka. Nah, hasilnya yang didapat, murid-murid Yesus yang pada awalnya ketika Yesus disalibkan,
Mereka lari karena ketakutan. Tetapi setelah mereka menerima kuasa melalui Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain yang dimengerti banyak orang. Mereka punya keberanian untuk mereka mengabarkan Injil. Dan mereka mampu menguasai hati, pikiran mereka, sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik di dalam hidup mereka sebagai pemberita Injil. Satu bagian dalam kitab 1 Korintus, pasal yang ke-9, ayat yang ke-27. Ayat ini mengingatkan kita bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang pemberita Injil yang efektif setelah kita menerima kuasa melalui Roh Kudus. Tuhan memberi ciri kepada kita ketika kita berkata, ketika kita berbicara dengan orang lain mengerti, dan kita punya dampak karena kita mampu mengendalikan emosi kita. Satu bagian yang Tuhan nasihatkan dalam hidup kita menjadi peringatan buat kita supaya kita menjalaninya. 1 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Latihlah diri kita, mampukan diri kita untuk tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Mampukan diri kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan roh yang berani dalam hidup kita, mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya penginjilan kita menjadi penginjilan yang efektif, yang punya dampak, yang punya arti, yang manjur, yang mujarab, dan berlaku di dalam hidup kita setiap saat. Bagian akhir dari kesimpulan dikatakan bahwa ketika Roh Kudus turun, kita mampu bersyukur atas kehadirannya yang hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh Kudus hadir untuk membimbing dan memampukan setiap orang percaya, yaitu teman-teman dan saya, untuk memberitakan Injil, sehingga kita dipakai oleh Tuhan dalam hidup kita. Silakan teman-teman bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini, menyelidikinya, lalu berdiskusi dengan kelasnya masing-masing. Ingatlah, kuasa Roh Kudus diberikan bukan untuk menjadikan kita orang yang punya kekuatan supranatural, tetapi kuasa Roh Kudus diberikan supaya kita mampu tetap tinggal dalam kekudusan, tetap tinggal di dalam pertobatan, mampu melatih diri kita, melatih emosi kita, supaya apa? Ketika Injil diberitakan, Injil itu tidak ditolak, tetapi menjadi berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami, kuasa Tuhan berikan supaya kami mampu memberi pengertian yang lebih dalam tentang kebenaran Injil. Kuasa Roh Kudus diturunkan supaya kami mampu untuk tetap tinggal dalam pertobatan, tinggal dalam kekudusan, dan memampukan kami untuk melatih tubuh kami, jiwa kami, supaya kami tetap setia, dan pada akhirnya orang lain akan menyaksikan, mendengar, melihat, dan Injil ini menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, pimpin kami semua, untuk kami tetap tinggal di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita semua.